Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube di Timur Ada Fisika. Dalam video kali ini saya akan mereview pembuktian persamaan resultan vektor metode jajar genjang. Oke, namun sebelum itu silakan subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu update dan tidak ketinggalan dengan video-video terbaru pada channel ini. Oke, langsung saja kita ke papan tulis. Ya, di sini saya telah memiliki sebuah gambar vektor. Di sini ada vektor F1 dan F2 yang membentuk sudut theta. Nah, kita tahu sebagaimana persamaannya, yaitu persamaan resultan vektornya adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Nah, di buku-buku fisika biasanya ini dikenal dengan metode jajar genjang. Untuk membuktikan persamaan ini sebenarnya ada beberapa cara, dan di sini saya akan menggunakan cara analisis vektor pada koordinat kartesian. Nah, jadi vektor F1 dan F2 ini kita masukkan ke dalam koordinat kartesian, maka menjadi seperti ini kan. F1-nya di sini, kemudian F2-nya ini yang membentuk sudut theta. Nah, maka kita akan menganalisis sebagaimana cara menganalisis vektor pada koordinat kartesian. Nah, jadi ini saya hapus dulu gambarnya. Sebelum itu jadi ini kan persamaan resultan vektornya adalah R sama dengan akar kuadrat dari sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat kan persamaannya. Nah, jadi sebelum menganalisis vektor ini, saya ingatkan kembali kawan-kawan sekalian bahwa misalnya kita memiliki vektor F1 di sini. Nah, dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Misalnya kita memiliki vektor F1 membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Ini kan kalau kita proyeksikan kan di sini Fx, sini Fy. Nah, maka ini kita bisa tuliskan bahwa dari gambar ini kita bisa memperoleh persamaan untuk cos theta. Cos theta kan adalah sisi dekat sudut per sisi miring kan. Sisi dekat sudut ini tidak lain adalah Fx-nya, yaitu Fx per sisi miringnya. Sisi miringnya adalah F1. Maka Fx sama dengan F1 cos theta. Nah, kemudian di sini juga kita bisa memperoleh persamaan sin theta sama dengan sin theta kan sisi depan sudut per sisi miringnya kan. Sisi depan sudut yang ini tidak lain adalah Fy-nya kan, ini Fy-nya. Maka saya bisa tulis Fy per F1 sisi miringnya. Maka di sini Fy sama dengan F1 sinus theta. Ya. Maka kalau kita memiliki vektor F1 membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka komponen G yang bekerja pada sumbu X itu adalah F1 cos theta. Komponen G yang bekerja pada sumbu Y adalah F1 sinus theta. Nah, jadi untuk sumbu X adalah cos theta, untuk sumbu Y adalah sin theta. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa persamaan ini hanya berlaku ketika sudut yang kita gunakan itu adalah sudut yang terbentuk antara vektor terhadap sumbu X. Nah, jadi kawan-kawan perlu ingat bahwa theta yang kita gunakan ini atau theta yang ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor terhadap sumbu X. Itu yang perlu diingat. Maka persamaan yang berlaku adalah seperti ini. Untuk sumbu X-nya itu adalah cos theta, untuk sumbu Y adalah sinus theta. Ketika sudutnya adalah sudut yang terbentuk antara vektor terhadap sumbu X. Maka saya hapus ini, kita mulai menganalisis vektor F1 dan F2 ini. Saya hapus dulu persamaannya ini. Ya. Maka di sini kita misalnya kita tinjau dulu F1, maka di situ tadi F1 untuk pada sumbu X
Saya misalkan F1X itu adalah F1 cos theta kan, sebagaimana tadi kalau sumbu X itu adalah cos theta. Tetapi dengan catatan tadi bahwa sudut yang terbentuk ini adalah sudut antara vektor terhadap sumbu X, yaitu sebesar theta kan. Kalau F1, sudut yang terbentuk antara F1 terhadap sumbu X itu adalah theta, F1 cos theta. Nah, kemudian untuk F1Y nya atau F1 pada kita proyeksikan pada sumbu Y, maka ini menjadi F1 sinus theta kan, karena sumbu Y itu adalah kita gunakan sin theta sebagaimana cara tadi. Nah, kemudian untuk F2 nya di sini F2Y sama dengan F2X dulu. F2X adalah F2 karena sumbu X maka cos ya, cos theta. Nah, di sini kita lihat bahwa sudut yang terbentuk antara, di sini kan theta yang ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor terhadap sumbu X. Nah, kita lihat di sini vektor F2, sudut yang terbentuk antara vektor F2 dengan sumbu X itu adalah 0. Di sini kawan-kawan bisa lihat sudut yang terbentuk antara vektor F2 terhadap sumbu X itu adalah 0. Maka kalau tadi kan F1 terhadap X kan theta, tapi F2 terhadap X itu 0. Maka kita bisa tuliskan di sini F2 cos 0. Nah, ini tidak lain, cos 0 itu adalah 1, maka menjadi F2 saja. Maka F2X itu sama dengan F2. Nah, kemudian untuk F2Y nya, F2Y karena sumbu Y tadi kita gunakan sin F2 sinus theta. Nah, ini juga F2 sinus 0 kan, karena sudut yang terbentuk antara vektor F2 dengan sumbu X itu adalah 0. Maka sinus 0, ini hasilnya 0, karena sin 0 itu adalah 0. Maka F2Y nya itu sama dengan 0. Maka di sini kita sudah dapat, kita masukkan di sini tentu saja berarti untuk sigma fx nya itu, untuk sigma fx nya berarti F1X yaitu F1 cos theta tambah dengan F2X kan, ya F1 sigma fx, maksudnya jumlah komponen vektor-vektor tadi terhadap sumbu X. Vektor tadi terhadap sumbu X, di sini ada F1X dan ada F2X. F2X tadi adalah sama dengan F2. Maka ini saya bisa tulis tambah F2. Ya, itu untuk sigma fx nya. Sedangkan sigma fy nya, sigma fy nya tentu saja F1y yaitu F1 sinus theta tambah F2y kan. Nah, F2y nya di sini adalah 0 tambah 0. Nah, maka itu kita sudah dapatkan sigma fx dan sigma fy nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan resultan vektor yang tadi kan. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita masukkan tadi rumusnya resultan vektor adalah akar kuadrat dari sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Ya kuadrat kan? Nah, maka kita masukkan di sini sigma fx kuadratnya itu, maka di sini F1 cos theta tambah F2 di sini kuadrat tambah sigma fy-nya adalah F1 sinus theta. Ini juga kuadrat kan? Kuadrat. Nah, ini adalah akar kuadrat. Ya, seperti itu kan. Nah, kemudian sama dengan, nah tentu saja kalau kita kuadratkan ini, hasil yang di dalam kurung ini kita kuadratkan, maka menjadi F1 kuadrat cos kuadrat theta tambah F2 kuadrat kan, tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta kan. Nah, ini kalau di dalam kurung ini kita kuadratkan, maka akan menghasilkan F1 kuadrat cos kuadrat theta tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Kemudian di sini tambah yang ini kan, yang ini. Yang ini berarti kalau kita kuadratkan juga dalam kurungnya ini menjadi F1 kuadrat sin kuadrat theta kan. Nah, ini sama dengan nah ini masih dalam kurung. Dalam akar kuadrat ya. Ya, dalam akar kuadrat, bukan dalam kurung. Dalam akar kuadrat.
Ini saya hapus dulu. Maka ini saya bisa tuliskan menjadi ini sama dengan, nah di sini kan yang ini saya bisa kumpulkan sukunya kan, bisa kawan-kawan lihat di sini f1 kuadrat cos kuadrat theta tambah f1 kuadrat sin kuadrat theta, ini masing-masing punya nilai, ini masing-masing ini masing-masing punya f1 kuadrat, maka ini saya bisa rubah menjadi f1 kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta kan. Yang ini saya kumpulkan, maka bisa saya keluarkan f1 kuadratnya dalam kurung cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Ini kalau saya kali masuk, kembali lagi ke sini kan, f1 kuadrat kali cos kuadrat theta itu sama dengan ini. f1 kuadrat tambah f1 kuadrat kali sin kuadrat theta itu sama dengan ini. Maka yang ini saya kelompokkan ya, saya kelompokkan f1 kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, kemudian berarti sisanya adalah tambah 2 f1 f2 cos theta. F1 ya. Ini masih dalam akar kuadrat ya. Ya. Ini tadi resultan sama dengan, nah di sini f1 kuadrat. Nah, kawan-kawan tentu masih ingat fungsi trigonometri bahwa ketika cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu tidak lain adalah 1 kan? Sini 1. Jadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu nilainya 1 dalam trigonometri. Nanti kawan-kawan cek kembali. Nah, berarti di sini menjadi, karena 1 saya tidak perlu tuliskan kan? Karena f1 kuadrat kali 1 f1 kuadrat juga. Maka di sini tambah, ya di sini ada yang saya lupakan ya. Di sini tambah f2 kuadrat juga di sini. Ya, atau saya tulis saja di sini. Nah, di sini cos tambah 2 f1 f2 cos theta tambah yang ini juga kan f2 kuadrat. Yaitu di sini f2 kuadrat ya. Ya, di sini. Di sini tambah f2 kuadrat. Masih dalam akar kuadrat ya. Tambah f2 kuadrat. Nah, maka ini saya hapus dulu bagian atas ini. Nah, maka ini kalau saya pindahkan ke atas sama dengan, berarti kayak tadi kan, ini f1 kuadrat. Ini kan nilainya jadi 1. Jadi saya tidak perlu tulis di sini karena f1 kuadrat kali 1 f1 kuadrat. Kemudian tambah yang ini kan 2 f1 f2 cos theta, kemudian tambah f2 kuadrat kan, yang ini masih dalam kurung. Nah, maka kita peroleh bahwa R sama dengan f1 kuadrat tambah f2 kuadrat tambah 2 f1 f2 cos theta. Ya, ini adalah persamaan resultan vektornya yang kita buktikan tadi kan. R sama dengan f1 kuadrat tambah f2 kuadrat tambah 2 f1 f2 cos theta. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan kawan-kawan sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau request video, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.